Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Kurniati, mahasiswa Prodi Profesi Nurse. Saya akan membacakan laporan pendahuluan tentang diare. Diare adalah suatu kondisi buang air besar yang tidak normal, di mana buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan konstipasi feses yang encer atau cair, dapat disertai dengan adanya darah atau lendir yang merupakan akibat dari terjadinya inflamasi pada lambung dan usus. Anatomi pencernaan mulai dari mulut, vestibula oris, gigi, lidah, faring, esofagus, lambung, ke usus halus, lalu ke usus besar. Etiologi diare. Yang pertama, infeksi internal, yaitu ada infeksi yang terjadi pada saluran pencernaan di mana merupakan penyebab diare pada anak-anak. Selanjutnya ada infeksi variantal, yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan seperti pada otitis media, tonsilitis. Biasanya terjadi pada anak di bawah umur 2 tahun. Selanjutnya ada faktor malabsorpsi. Klasifikasi diare ada 3. Yang pertama, diare akut adalah buang air besar pada bayi atau lebih dari 3 kali sehari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan adanya lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Selanjutnya ada diare kronik yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan etiologi non-infeksi. Selanjutnya ada diare vertis. Klasifikasi diare ada 3. Yang pertama, diare akut yang biasanya buang air besar lebih dari 3 kali sehari disertai dengan konsistensi tinja menjadi cair atau dengan lendir dan darah yang berlangsung kurang lebih dari 1 minggu. Selanjutnya ada diare kronik yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan etiologi non-infeksi. Selanjutnya ada diare persisten adalah yang berlangsung lebih dari 14 hari dengan etiologi infeksi. Adapun manifestasi klinis diare yaitu nyeri perut, mual, kadang sampai muntah, rasa perih di ulu hati, rasa lekas kenyang, nafsu makan berkurang, perut kembung, rasa panas di dada dan perut, demam dan lemah, membran mukosa bibir kering, lalu buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Fisiologi diare, berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya diare di antara karena faktor infeksi, di mana proses yang diawali dengan masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan, kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan usus. Berikutnya terjadi perubahan dalam kapasitas usus sehingga menyebabkan gangguan fungsi usus dalam mengabsorpsi cairan dan elektrolit. Dengan adanya toksis bakteri, maka akan menyebabkan gangguan sistem transport aktif dan usus. Akibatnya sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit meningkat. Penata laksanaan diare. Penata laksanaan medisnya, dehidrasi sebagai prioritas utama untuk pengobatan. Yang pertama, jenis cairan. Bisa menggunakan oralit, riseliten, menggunakan cairan melalui parental, bisa menggunakan NaCl, isotonik, atau infus RL. Selanjutnya, jumlah cairan diberikan sesuai dengan cairan yang dikeluarkan. Selanjutnya ada jalan masuk atau cairan pemberian, seperti cairan peroral pada pasien dehidrasi ringan dan sedang yang diberikan peroral berupa cairan berisi NaCl dan glukosa. Selanjutnya cairan parental, pada umumnya cairan RL selalu tersedia di fasilitas kesehatan di mana saja. Selanjutnya ada pengobatan dietetik untuk anak di bawah 1 tahun dan di atas 1 tahun dengan berat badan penata laksanaan keperawatan. Bila dehidrasi masih ringan, beri minum
sebanyak-banyaknya 1 gelas setiap kali setelah pasien defekasi. Cairan mengandung elektrolit seperti oralit pada dehidrasi berat selama 4 jam pertama tetesan lebih cepat untuk mengetahui kebutuhan sesuai dengan yang diperhitungkan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang diare. Yang pertama, pemeriksaan tinja melalui pemeriksaan makroskopi dan mikroskopi, pH dan kadar gula dalam tinja, dan resistensi feses. Selanjutnya ada analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa. Selanjutnya ada pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin untuk mengetahui masalah dari ginjal. Selanjutnya ada pemeriksaan elektrolit terutama kadar Na, kalsium, dan fosfat. Adapun komplikasi diare, yang pertama yaitu dehidrasi, renjatan hipovolemik, kejang, malnutrisi, hipoglikemia, intoleransi sekunder akibat kerusakan mukosa usus. Diagnosa keperawatan pada pasien diare, yang pertama diare berhubungan dengan fisiologis, ada hipovolemik berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, lalu ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan ekstresi atau BAB sering. Selanjutnya ada defisit nutrisi berhubungan dengan penurunan intake makanan.